Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wahyuni Lubis, mahasiswa S2 MPI Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan NIM 2486137047. Saya ingin menyampaikan analisis kinerja guru menggunakan metode SWOT, PES, dan Vario sebagai tugas mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Said Mashkur MAG. Untuk menganalisis masalah kinerja guru di lembaga pendidikan dengan menggunakan analisis SWOT, kita perlu menggali faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja guru. Analisis ini membantu untuk memahami kekuatan yang ada, mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki, serta peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi performa guru. Berikut adalah cara menganalisis masalah kinerja guru dengan menggunakan SWOT. Yang pertama, strength atau yang disebut dengan kekuatan. Sebagai contoh, kompetensi dan kualifikasi guru. Yang kedua, pengalaman mengajar. Yang ketiga, dedikasi dan motivasi guru. Dan yang keempat, penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai kelemahannya, contohnya 1. Kurangnya pengembangan profesional. Yang kedua, manajemen kelas yang lemah. Yang ketiga, stres beban kerja yang tinggi. Yang keempat, kurangnya pembekalan dalam penggunaan teknologi. Dan yang kelima, motivasi yang menurun. Yang ketiga, opportunities, yang disebut dengan peluang. Sebagai contoh, program pengembangan karir dan pelatihan profesional, kemudian inovasi dan teknologi pendidikan, kebijakan pendidikan yang mendukung, dan kerjasama dengan lingkungan pendidikan lainnya. Yang keempat, threats atau yang disebut dengan ancaman. Contohnya, kekurangan anggaran untuk pendidikan, perubahan kebijakan yang tidak stabil, tuntutan yang tidak realistis, persaingan dengan pendidikan non-formal dan swasta, dan yang terakhir tantangan sosial atau kultural. Kemudian, setelah itu kita akan menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT. Setelah melakukan analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang bisa diambil untuk meningkatkan kompetensi guru. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, memaksimalkan kekuatan yang ada. Yang kedua, mengatasi kelemahan-kelemahan yang muncul. Yang ketiga, memanfaatkan peluang sebesar mungkin. Yang terakhir, hadapi ancaman. Dan yang terakhir, lakukanlah evaluasi dan pemantauan. Dengan menggunakan analisis SWOT, lembaga pendidikan dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru dan merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, untuk menganalisis masalah kinerja guru di lembaga pendidikan dengan menggunakan metode PES, kita akan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja guru. PES memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara kerja guru, kualitas pengajaran, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi performa guru. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis masalah kinerja guru di lembaga pendidikan menggunakan PES. 1. Politik. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi pendidikan dan kinerja guru. Faktor politik ini sangat penting karena dapat berkenaan langsung atau tidak langsung dalam lingkungan kinerja guru.
Sebagai contoh faktor politik yang mempengaruhi kinerja guru, 1. Kebijakan pendidikan, perubahan dalam kurikulum, kebijakan ujian nasional, atau kebijakan lainnya. Yang kedua, anggaran pendidikan. Yang ketiga, regulasi dan standar guru. Dan yang terakhir, politik pemerintah daerah. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi perekonomian makro yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Kondisi ekonomi negara dan daerah, tempat lembaga pendidikan beroperasi akan berdampak pada kemampuan lembaga dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh guru. Contoh faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama adalah anggaran pendidikan, yang kedua gaji dan insentif, yang ketiga kondisi ekonomi masyarakat, dan yang keempat tingkat pengangguran dan daya tarik pekerjaan lain. Yang ketiga sosial atau yang disebut aspek budaya, norma, nilai, dan tren sosial yang ada dalam masyarakat juga bisa mempengaruhi hubungan antara guru, siswa, masyarakat. Kondisi sosial mempengaruhi perilaku, sikap, dan lingkungan kinerja guru. Sebagai contoh, faktor sosial yang mempengaruhi kinerja guru yang pertama adalah perubahan nilai sosial, kualitas hubungan antara guru dan siswa, peran orang tua, dan yang terakhir keanekaragaman siswa. Yang keempat, teknologi. Faktor teknologi juga mempengaruhi perkembangan atau cara mengajar dan berinteraksi antara guru dengan siswa. Teknologi dapat meningkatkan kinerja pengajaran, namun juga menambah tantangan apabila tidak diadaptasi dengan baik. Sebagai contoh, teknologi yang mempengaruhi kinerja guru. 1. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, e-learning dan pembelajaran daring. Yang ketiga, alat pembelajaran dan sumber daya digital. Yang keempat, perubahan dalam keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan menyusun strategi berdasarkan PES. Setelah melakukan analisis PES, Anda dapat menyusun strategi untuk mengatasi masalah kinerja guru. Berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan dari aspek politik, kemudian dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, dan juga dari aspek teknologi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi dan pemantauan. Dengan menggunakan analisis faktor-faktor eksternal maupun PES melalui lembaga pendidikan, dapat lebih memahami elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja guru dan merumuskan kebijakan langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Selanjutnya, menganalisis masalah kinerja guru di lembaga pendidikan menggunakan metode PRIO. Kita perlu mengikuti 4 elemen utama dalam analisis PRIO. Setiap elemen ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, baik yang berkaitan dengan keterampilan individu, dukungan organisasi, maupun faktor eksternal lainnya. Langkah-langkah analisis PRIO. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja guru, kemudian mengevaluasi faktor-faktor tersebut, seterusnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir, rekomendasi tindakan dan perbaikan. Sebagai contoh kasus, misalkan ada seorang guru di sebuah sekolah yang menunjukkan hasil yang luar biasa dalam mengajar mata pelajaran matematika. Analisis PRIO-nya adalah 1. Value. Ternyata guru ini menggunakan metode pengajaran yang meningkatkan pemahaman siswa terhadap muridnya, yaitu dengan pelajaran matematika yang berdampak positif pada hasil ujian siswa.
Kemudian raritinya, guru ini memiliki pendekatan unik dalam mengajarkan konsep-konsep pemahaman yang sulit yang belum banyak diterapkan oleh guru lain. Selanjutnya, imitability. Metode ini juga guru tidak gampang menirunya. Artinya, dia harus mempelajari pemahaman yang secara mendalam atau juga disebut dengan psikolog pembelajaran siswa. Yang terakhir, organization. Sekolah memberikan dukungan yang baik kepada guru ini, termasuk pelatihan tambahan dan ruang untuk eksperimen dalam mengembangkan teknik pengajaran yang baru. Nah, berdasarkan analisis Priyo, Anda dapat menyimpulkan bahwa guru ini memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dijadikan role model, dan lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa mereka adalah guru yang harus didukung perkembangannya, begitu juga dengan keterampilannya, metode mengajarnya, dan lain-lainnya untuk meningkatkan kompetensi kinerja secara keseluruhan. Dengan cara ini, maka kita akan dapat menganalisis secara holistik dan strategis dalam memperbaiki kinerja guru di lembaga pendidikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.